Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Hello Insania Syahnaz akan mempresentasikan hasil review jurnal yang telah saya kerjakan, yaitu review jurnal tentang inflasi. Nah, review jurnal yang pertama berjudul Pengaruh JUB, Ekspor dan Impor terhadap Inflasi. Di sini sudah ada hasil dari uji teh hitung yang telah dilakukan oleh peneliti, di mana hasilnya menunjukkan bahwa variabel ekspor berpengaruh signifikan terhadap inflasi. Begitupun dengan JUB juga berpengaruh signifikan terhadap inflasi. Namun pada variabel impor, di sini menunjukkan bahwa variabel impor berpengaruh tidak signifikan terhadap variabel inflasi. Nah, kemudian dilihat dari nilai R-square yang telah diuji oleh penelitian ini, yaitu sebesar 0,74, menunjukkan bahwa proporsi pengaruh JUB, ekspor dan impor terhadap variabel inflasi sebesar 74,35%. Sedangkan sisanya 25,65% itu dipengaruhi oleh variabel lain. Nah, lebih spesifiknya, dilihat dari pengaruh jumlah uang beredar terhadap inflasi, ini menunjukkan koefisien jumlah uang beredar bertanda positif dan secara statistik signifikan pada tingkat signifikansi 5%. Itu artinya jumlah uang beredar berpengaruh positif terhadap inflasi, di mana ketika jumlah uang beredar mengalami kenaikan, maka inflasi juga akan mengalami kenaikan. Kemudian yang kedua, pengaruh ekspor terhadap inflasi. Ini pun sama, koefisiennya memiliki tanda positif dan signifikan secara statistik pada tingkat signifikansi 5%. Di sini menjelaskan bahwa ekspor mempengaruhi persediaan produk yang tersedia bagi konsumen domestik, oleh karena itu mempengaruhi harga. Artinya, ketika kebanyakan ekspor, maka permintaan di dalam negeri tidak terpenuhi karena pasokan di dalam negerinya banyak diekspor. Maka ketika permintaan melebihi pasokan yang terbatas, maka harga akan cenderung naik dan menyebabkan inflasi. Kemudian pengaruh yang ketiga yaitu pengaruh impor terhadap inflasi. Menurut penelitian ini, bahwa impor berpengaruh positif terhadap inflasi. Ketika permintaan dalam negeri melebihi tingkat output domestik, maka ketidaksesuaian antara permintaan dan kondisi pasokan, maka akan melakukan impor. Ketika impor tinggi, akan mengarah ke kondisi inflasi. Nah, selain itu, biasanya kenaikan impor akan menyebabkan depresiasi dalam nilai tukar, sehingga cenderung akan meningkatkan tekanan inflasi. Nah, kemudian review jurnal yang kedua berjudul Inflation in Malaysia, di mana pada poin pertama ini menjelaskan bahwa inflasi di Malaysia terjadi pada tahun 1973 sampai 1974 dan 1980 sampai 1981. Nah, inflasi meningkat pada tahun 1973 dan itu penyebab utamanya karena harga minyak dunia mengalami kenaikan, sehingga harga di Malaysia juga mengalami kenaikan sampai 10,62% pada akhir 1973. Nah, pada tahun 1974-nya, karena harga minyak dunia naik lagi, maka harga di Malaysia juga sampai 17,29%. Kemudian pada periode keduanya, tahun 1980 sampai 1981, ini juga disebabkan faktor eksternal. Harga minyak dunia naik 47% pada tahun 1979 dan 66% pada tahun 1981. Kemudian, poin kedua, inflasi melambat pada tahun 1985 sampai 1987. Ini menunjukkan bahwa sudah ada inflasi di Malaysia sudah mengalami penurunan dan menguat pada tahun 1990, walaupun ada beberapa perlambatan pertumbuhan di negara-negara industri. Kemudian pada poin ketiga, ini ada hasil uji kausalitas yang telah dilakukan oleh penelitian ini, yaitu di mana LF itu menunjukkan inflasi domestiknya, LAF itu menunjukkan inflasi ASEAN, LX itu menunjukkan nilai tukar, L1 itu menunjukkan JUB, LA itu menunjukkan pengeluaran pemerintah, sedangkan IR itu untuk tingkat bunga, dan LC itu untuk konsumsi. Panah dengan garis yang tegas itu menunjukkan adanya hubungan yang secara langsung, sedangkan panah dengan terputus-putus itu menunjukkan bahwa pengaruhnya tidak langsung. Di sini bisa kita lihat bahwa inflasi di Malaysia itu dipengaruhi secara langsung oleh LAF dan LX atau sisa inflasi ASEAN dan nilai tukar. Sedangkan untuk JUB, pengeluaran pemerintah,
bunga, dan konsumsi itu mempengaruhi inflasi di Malaysia itu secara tidak langsung. Contohnya kita lihat pada L1 itu menunjukkan JUB bahwa mempengaruhi LF atau mempengaruhi inflasi di Malaysia itu secara tidak langsung, di mana L1 harus melalui dulu nilai tukar atau kita lihat panahnya L1 menuju LX atau nilai tukar. Jadi ketika JUB naik, nilai tukar akan mengalami pelemahan. Ketika nilai tukar melemah, akan menyebabkan inflasi di Malaysia, dan seterusnya. Kemudian pada poin keempat, di sini sifat dinamis inflasi di Malaysia dilihat dari dekomposisi varians, menunjukkan pengaruh sisa inflasi ASEAN meningkat sepanjang 20 periode ke depan dengan 4,93% pada kuartal pertama menjadi 26,84% pada akhir kuartal ke-20. Sedangkan pengaruh nilai tukar dari 8,55% pada kuartal pertama menjadi hanya 0,41% pada akhir kuartal ke-20. Nah, hal ini menunjukkan bahwa sisa inflasi ASEAN mempengaruhi harga. Di sisi lain, variabel nilai tukar bersifat sementara dan berumur pendek berpengaruh pada inflasi. Kemudian, pada review jurnal ketiga, yaitu berjudul Inflation and Growth Evidence from Pakistan. Nah, pada poin pertama di sini inflasi dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh secara positif dan signifikan di Pakistan selama periode 1960 sampai 2006. Hal ini bisa dilihat dari peningkatan PDB setiap tahunnya pada tingkat 0,3%. Peningkatan PDB 1% rata-rata menyebabkan kenaikan inflasi sekitar 0,5 unit. Nah, kemudian pada poin kedua, kausalitas antara kedua variabel bersifat searah atau inflasi menyebabkan pertumbuhan, tetapi tidak sebaliknya. Hal ini karena berdasarkan hasil uji kausalitas, hipotesis 0 ditolak sebesar 5%. Itu artinya bahwa inflasi menyebabkan pertumbuhan PDB. Sedangkan hipotesis 0 kedua itu tidak ditolak bahkan pada tingkat 10% signifikan yang menunjukkan bahwa tidak ada feedback dari pertumbuhan ekonomi terhadap inflasi. Kemudian pada poin ketiga, adanya hubungan jangka pendek dan jangka panjang pada inflasi dan pertumbuhan ekonomi di Pakistan. Hasilnya menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara inflasi dan pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek. Nah, estimasi koefisien kesalahan signifikan pada taraf signifikansi 1% dan bertanda negatif. Hal ini menyiratkan bahwa laju inflasi jauh dari nilai keseimbangannya. Misalnya, kesalahan istilah koreksi negatif 0,49 itu menyiratkan bahwa 49% dari penyesuaian terhadap hubungan keseimbangan jangka pendek untuk Pakistan terjadi dalam 1 tahun melalui perubahan tingkat pertumbuhan. Dalam jangka panjang, ada hasil yang beragam yang menunjukkan bahwa inflasi mempengaruhi pertumbuhan ekonomi negatif pada leg 2 dan positif pada leg 1. Estimasi koefisien error term juga signifikan pada taraf signifikansi 1% dan bertanda negatif. Hasil ini menyiratkan bahwa 58% istilah koreksi negatif 0,8 deviasi laju inflasi dari tingkat keseimbangan jangka panjangnya dikoreksi setiap tahun. Kemudian pada poin keempat, yaitu di sini menunjukkan bahwa inflasi bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi di Pakistan. Menurut estimasi ambang batas, itu sekitar 9% inflasi bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi. Kemudian masuk ke kesimpulan, dilihat dari jurnal pertama, pengaruh JUB, ekspor dan impor terhadap inflasi menunjukkan bahwa JUB berpengaruh positif dan signifikan terhadap inflasi. Kemudian, begitupun dengan ekspor juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap inflasi. Sedangkan impor, menurut penelitian ini, impor berpengaruh positif tapi tidak signifikan terhadap inflasi. Kemudian, pada jurnal kedua, inflasi yang dialami Malaysia pada tahun 1973 sampai 1974 dan pada periode tahun 1980 sampai 1981 itu sempat tinggi. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa selain faktor domestik seperti konsumsi swasta, pengeluaran pemerintah, suku bunga, dan jumlah uang beredar, faktor eksternal yang berpengaruh signifikan terhadap inflasi di Malaysia yaitu sisa inflasi dari ASEAN yang berpengaruh secara langsung terhadap inflasi di Malaysia dan juga nilai tukar.
Kemudian pada jurnal ketiga tentang hubungan inflasi dan pertumbuhan ekonomi di Pakistan menunjukkan adanya hubungan positif menurut estimasi model dan dilihat dari kausalitas antara kedua variabel itu bersifat searah atau inflasi menyebabkan pertumbuhan tetapi tidak sebaliknya. Dalam hal ini adanya hubungan yang signifikan antara inflasi dan pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek, sedangkan dalam jangka panjang memiliki hasil yang beragam. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.